kita bertemu kembali dalam The Louvre Diary, sebuah catatan perjalanan The Louvre Film, Deluxe Love for Family. Ya, dalam diary kali ini tim kreatif The Louvre bergerak sendiri tanpa didampingi oleh owner maupun model. Model. Ya, nggak apa-apa lah ya. Hitung-hitung uji nyali, sendirian berangkat. Karena kebetulan kali ini adalah kali pertama The Louvre coba menghadirkan diary-nya dalam format motovlog. Ya, percobaan. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan juga lancar. Amin. Nah, hari ini The Louvre akan membagikan cerita tentang lokasi pengambilan gambar video The Louvre Diary yang terdahulu, di mana waktu itu kita mengambil lokasi di koridor kayu tangan Heritage. Mengapa The Louvre memilih koridor kayu tangan Heritage? Ada tiga hal. Jadi selain karena bangga dan kagum, juga karena konsep dan karena faktor sejarah. Ingin tahu konsep dan faktor sejarah yang dimaksud tadi? Saksikan dari kali ini sampai akhir. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share juga video ini. The Louvre Diary adalah catatan kecil tentang apa yang The Louvre Film alami dan temui dalam hari-hari perjalanannya, baik yang dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan. Lewat The Louvre Diary, The Louvre Film ingin hadir lebih dekat dengan teman The Louvre. Semoga The Louvre Diary bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dan ini catatan The Louvre hari ini. Buat teman-teman yang baru kenal The Louvre, salam kenal dari The Louvre ya. The Louvre Film adalah penyaji olahan coklat yang dicetak dengan aneka bentuk dan karakter. Bisa digunakan sebagai souvenir, berbagai macam acara, sebagai bingkisan, sebagai ucapan, atau bahkan untuk camilan sendiri saat me time teman-teman. Teman The Louvre bisa melihat produk-produk The Louvre di media sosial The Louvre, Instagram maupun Facebook di @thelouvre-film. Jangan lupa follow juga. Kembali ke diary hari ini, The Louvre mengajak teman The Louvre untuk melihat salah satu tempat pengambilan gambar The Louvre Diary, seperti yang tadi sudah kita singgung ya, yaitu koridor kayu tangan yang sekarang diperindah dan mendapat sebutan kayu tangan Heritage. Arti kata heritage kalau tidak salah adalah warisan dalam konteks budaya. Kayu tangan memang dapat dikatakan sebagai kawasan yang bersejarah karena pada masa kolonial Belanda, kawasan ini menjadi pusat kota Malang. Bisa dikatakan sebagai salah satu tempat keramaian, kurang lebih begitu. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan sejarah yang sekarang dapat ditemui di kawasan ini, yaitu beberapa bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih memiliki bentuk aslinya. Beberapa bangunan kolonial Belanda ini sekarang menjadi landmark Kota Malang dan sebagian juga berada di
koridor utama kayu tangan Heritage. Nah, koridor utama kayu tangan Heritage ini terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Dimulai dari pertigaan Jalan Brigjen Slamet Riyadi kalau nggak salah ya, Rorodowo. Jadi di pertigaan antara Jalan Lejen Sutoyo, Brigjen Slamet Riyadi, dan Jalan Basuki Rahmat sendiri. Itu dari sisi utara, dan nanti akan berakhir kurang lebih di selatan adalah di Sarinah. Itu adalah akhir dari koridor kayu tangan Heritage. Nah, teman Deluf, sebentar lagi kita akan memasuki koridor kayu tangan Heritage Zona 1. Ditandai dengan adanya pasangan batu andesit yang ditata melingkar dengan titik pusat yang berada di tugu jam penunjuk arah di sisi barat koridor sebelah kanan kita. Selain tugu jam tersebut, bangunan bersejarah lainnya ada di sisi timur koridor, yaitu bangunan tua kantor PLN Kota Malang. Konon katanya gedung ini mempunyai beberapa ruang bawah tanah yang saat Perang Dunia Kedua digunakan sebagai tempat berlindung, menyelamatkan diri juga untuk melindungi alat-alat vital listrik. Mungkin tadi kurang jelas terlihat ya, tugu jam dan juga gedung PLN-nya. Mudah-mudahan nanti kita masih ada waktu sehingga saya bisa memutar arah jalan untuk mengambil gambar kedua landmark tersebut supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini kita barusan melewati perempatan Raja Bali. Artinya itu adalah tanda zona kedua dari kayu tangan Heritage. Yang menarik tadi sebenarnya di sisi barat perempatan Raja Bali ini terdapat dua bangunan kolonial Belanda yang unik, karena kedua bangunan tersebut didesain dengan bentuk bangunan yang kembar, saling berhadapan. Barangkali belum ada yang memperhatikan dengan seksama ya. Nanti kita akan memutar juga dari sisi timur supaya terlihat lebih jelas. Oke. Koridor zona 2 ini akan berakhir di Jalan Basuki Rahmat Gang 4, tapi kurang jelas batas zonanya sehingga nanti kita tidak terasa akan langsung masuk ke koridor zona 3 yang menjadi zona terakhir kayu tangan Heritage. Di zona 3 ini juga ada bangunan bersejarah yang menjadi warisan Kota Malang. Yang pertama, sekarang kita bisa melihat sebuah gereja dengan dua menara yang menjulang. Gereja ini bernama Gereja HKY, Hati Kudus Yesus, tapi lebih dikenal dengan Gereja Kayu Tangan. Di sebelah kanan, seberang dari gereja tersebut terdapat sebuah restoran, Toko Inn. Toko Inn adalah salah satu restoran Kota Malang yang memiliki gaya bangunan khas klasik Belanda, baik dari sisi luar maupun dalam. Katanya pernah berganti pemilik, tapi beruntungnya pemilik yang baru masih mempertahankan keaslian bangunan Toko Inn tersebut. Kita coba berputar sekali lagi ya, supaya Toko Inn lebih terlihat jelas dari seberang gereja. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 100
Nah, mudah-mudahan dari sini terlihat jelas. Di depan itu berwarna hijau toko Un, didominasi dengan pembatas dari kaca. Oke. Wah, terpaksa kita harus berputar lagi. Tapi kita sekarang coba berputar untuk masuk dari arah timur perempatan Raja Bali. Saya mau tunjukkan teman-teman gedung kolonial yang kembar di perempatan Raja Bali tadi. Living day to day, even when we're free. It's true, the difference is the same. The colors always change, but the song is the same now. In June, lifting us higher, we can see so clear. 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 Nah, teman Deluf, saat ini kita sedang berada di jalan Jalan Kahuripan. Di depan teman Deluf nanti bisa melihat dan memperhatikan bangunan kembar yang ada di sisi kiri dan kanan Jalan Semeru. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas dari sudut pandang sini. Kalau kita perhatikan, sepertinya bangunan kembar yang di sisi kanan Jalan Semeru yang saat ini menjadi sebuah kafe sudah agak berubah sedikit dari aslinya. Sedang yang di sebelah kanan difungsikan sebagai sebuah bank, masih terlihat keaslian dan kesan kolonialnya. Semoga pemiliknya masih memperhatikan warisan-warisan ini sehingga ikut menjaga juga heritage Kota Malang. Nah, di video Deluf dari yang terdahulu, Deluf mengambil view bangunan kolonial yang kembar tadi dan menggunakannya sebagai opening. Bagus juga ternyata tampilan bangunannya itu. Mungkin karena kita sering lewat tetapi jarang memperhatikan, jadi begitu kita memperhatikan secara khusus, ternyata bagus juga memang konsep bangunan kolonial kembar ini. Teman Deluf bisa menyaksikan video tersebut di link yang nanti akan saya munculkan di kanan atas video ini. Oh ya, selanjutnya mumpung berada di sini, sekalian kita memutar masuk ke Jalan Brigjen Slamet Riyadi ya, untuk melihat Tugu Jam dan gedung PLN dari sisi barat, supaya terlihat lebih jelas seperti yang saya janjikan di awal video tadi. Nah, sebentar lagi kita akan dapat melihat Tugu Jam dan penunjuk arah. Apakah jamnya masih menunjukkan waktu yang benar? Saya agak ragu sebenarnya. Nah, itu jam penunjuk arah dari sisi barat. Dan di belakangnya kita bisa melihat view gedung PLN. Oke, pelan-pelan ya, supaya bisa melihat lebih lama. Menurut saya view gedung PLN dengan bangku taman dan lampu-lampu yang baru ini sangat bagus sekali dan menyenangkan.
Berkaitan dengan PLN, The Louvre punya catatan khusus di pertengahan Maret 2020. Saat itu The Louvre menerima pesanan coklat dari salah satu pemegang jabatan di PLN. Beliau minta tolong dibuatkan coklat dengan gambar logo PLN. Kita sudah melihat koridor kayu tangan heritage. Sekarang saatnya The Louvre bercerita tentang konsep video sebelumnya. Kalau teman The Louvre perhatikan, sejak kita memasuki zona 1 koridor kayu tangan heritage tadi, di sepanjang tepi jalan terlihat bangku-bangku taman, dan yang terbaru adalah pemasangan lampu jalan yang berbentuk antik, juga penanaman pohon tabebuya. Lampu jalan dan pohon tabebuya mendekati selesai pemasangannya pada akhir tahun 2021. Kebaruan tersebutlah yang coba dimanfaatkan oleh tim The Louvre untuk mewakili semangat dan rencana baru The Louvre di awal tahun 2022. Sehingga tepat di tanggal 1 Januari 2022 pagi hari, tim The Louvre melakukan pengambilan gambar dengan memanfaatkan elemen-elemen landscape tersebut. Jadi, konsepnya adalah kebaruan. Lampu jalan baru mewakili cahaya baru. Pohon tabebuya yang baru ditanam mewakili kehidupan baru. Dan tahun yang baru mewakili sebuah awal yang baru. Ketiga hal tersebutlah yang diharapkan menjadi semangat bagi rencana baru The Louvre di 2022. Semoga bisa terlaksana dengan baik, memberikan hasil yang terbaik, membawa banyak berkah dan berkat baik untuk The Louvre family, teman-teman semuanya, dan siapapun. Amin. Teman The Louvre, begitulah koridor kayu tangan heritage menyimpan sisi sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan. Bagaimanapun, bangunan-bangunan sejarah tadi adalah salah satu identitas dan warisan bagi warga Kota Malang. Jadi, The Louvre memilih koridor kayu tangan sebagai tempat pengambilan gambar dalam video terdahulu. Yang pertama, selain karena konsep kebaruan, kedua karena The Louvre sebagai warga Kota Malang merasa senang dan bangga dengan kotanya. Dan yang ketiga, The Louvre juga berupaya untuk menceritakan kembali tentang warisan bangunan kolonial Belanda tadi supaya lebih banyak teman-teman yang mengetahuinya. Seandainya ada teman The Louvre yang mempunyai info lebih detail tentang bangunan-bangunan tadi, sangat ditunggu infonya di kolom komentar. Tidak perlu lagu untuk saling berbagi kisah dan cerita bersama The Louvre Diary. Semoga lewat cerita yang The Louvre bagikan, kita bisa saling belajar, saling menginspirasi, saling berbagi motivasi. Semangat berbagi untuk segala hal yang kita harapkan menjadi lebih baik di masa yang depan. You are shades of gray, living day to day. Even when we're free. Saya rasa demikian The Louvre Diary kali ini. Terima kasih teman-teman The Louvre sudah dengan sabar dan setia menyaksikan The Louvre Diary hingga akhir.
Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Dan sampai bertemu lagi di catatan The Louvre berikutnya. Ayo lanjut jalan lagi.